Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Anantia Prakasa, dosen di program studi S1 Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Radar Navigasi dan Penginderaan Jauh, sebagai bukti untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen, khususnya bidang pengajaran. Izinkan saya mengulas secara singkat mata kuliah Radar Navigasi dan Penginderaan Jauh yang terdapat di semester ganjil. Mata kuliah Radar Navigasi dan Penginderaan Jauh ini merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot 3 SKS untuk mahasiswa tingkat 3 di Prodi S1 Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Mata kuliah Radar Navigasi dan Penginderaan Jauh mempelajari konsep, teori, dan aplikasi, yaitu sistem radar, termasuk sonar dan lidar, atau light detection and ranging, yang terkait dengan prinsip dan teknik sistem deteksi, pelokasian objek, dan pengenalan objek berdasarkan citra analog ataupun citra digital dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Sedangkan pada sistem navigasi dipelajari filosofi, konsep serta teknik-teknik lokalisasi, posisi, laju, kecepatan pada lingkungan outdoor, sistem navigasi berbasis sistem navigasi darat atau ground nav 8, dan sistem navigasi angkasa space-based navigation. Sedangkan pada penginderaan jauh atau indraja dipelajari konsep dan teknik pendeteksian dan pengenalan berbasis gelombang RF dan optis cahaya. Sebagai mata kuliah prasyarat adalah antena propagasi, sistem komunikasi, dan elektronika telekomunikasi. Sebagai mata kuliah pilihan, maka materi pembelajaran akan diberikan dalam bentuk teori, tugas, demonstrasi atau simulasi, dan diskusi. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Radar Navigasi dan Penginderaan Jauh di Prodi S1 Teknik Telekomunikasi yaitu mahasiswa menguasai untuk menganalisis dan mengurai radar navigasi dan penginderaan jauh dengan cara menjelaskan, menggambarkan, mendiagramkan, dan memerinci konsep dasar, teori, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah Radar Navigasi dan Penginderaan Jauh, yaitu pertama adalah mahasiswa mampu menyebutkan, menjelaskan nomenklatur, jenis dan macam-macam radar primer atau PSR, dan radar sekunder atau SSR, serta menghitung kemampuan jangkauan radar. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan, menjelaskan jenis dan macam-macam sistem navigasi yang digunakan sesuai aplikasi, serta mengetahui kelebihan sistem navigasi darat atau ground-based navigation aid dibandingkan sistem navigasi angkasa atau space-based navigation. Mahasiswa mampu menyebutkan, menjelaskan sistem penginderaan jauh beserta aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Dalam penyampaian pembelajaran mata kuliah Radar Navigasi dan Penginderaan Jauh, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, membahas bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan tatap muka langsung di kelas, sinkronus virtual dengan Google Meet, dan perkuliahan dengan pembuatan video pembelajaran. Interaction adalah di mana model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan interaksi yang diharapkan dapat mengetahui karakter, keaktifan, dan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan. Assessment adalah berupa pemberian tugas sebagai upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari hasil pembelajaran sehingga dapat mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa. Untuk komponen-komponen penilaian mata kuliah Radar Navigasi dan Penginderaan Jauh ini terdiri dari komponen pertama adalah tugas kecil atau terstruktur dengan bobot 15%, kemudian tugas besar dengan bobot 20%, kuis dengan bobot 10%, UTS 25%, UAS 25%, dan partisipasi keaktifan 5%. Materi yang diajarkan pada mata kuliah Radar Navigasi dan Penginderaan Jauh selama 1 semester ini meliputi pengenalan sistem radar,
sistem navigasi dan sistem penginderaan jauh, meliputi fungsi dan aplikasinya, kemudian pengenalan nomenklatur dan arsitektur ketiga sistem, radar navigasi dan penginderaan jauh, pengenalan bagan radar serta arsitektur radar, kemudian pengenalan bagan navigasi darat dan navigasi angkasa, pengenalan bagan penginderaan jauh, dan terakhir adalah pengenalan parameter-parameter dari ketiga sistem radar navigasi dan penginderaan jauh. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah radar navigasi dan penginderaan jauh, di mana saya memperkenalkan sistem satelit navigasi sebagai bagian dari sistem navigasi angkasa atau Space-Based Navigation kepada mahasiswa. Oke, selamat siang, salam sehat. Gimana kabar hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Jadi senang sekali bisa bertemu kembali dalam kesempatan kali ini. Kemarin kita udah sempat membahas apa itu navigasi gitu ya. Navigasi, kemudian juga kita udah bahas tentang filosofi dari navigasi. Hari ini kita akan masuk ke salah satu bab pengantar tentang sistem navigasi yang berbasiskan kepada angkasa atau disebut dengan sistem satelit navigasi. Oke, di dalam kesempatan kali ini saya akan sampaikan dulu capaian pembelajaran kita. Nanti harapannya ya Anda kalau sudah mengikuti perkuliahan hari ini, Anda bisa menjelaskan sistem navigasi berdasarkan satelit. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda bisa menjelaskan sistem koordinat dan peta navigasi darat, laut, dan udara berdasarkan WGS 84 atau kepanjangannya World Geodetic Survey. Oke. Apa itu WGS 84? Nanti akan kita bahas. Kemudian yang terakhir, Anda diharapkan mampu menjelaskan proses mendapatkan data navigasi dari sistem navigasi satelit. Oke. Kemarin kita udah bahas bahwa sistem navigasi itu ada yang berdasarkan kepada referensi yang ada di bumi atau disebut dengan ground based navigasi, dan sekarang kita bicara space based navigasi. Oke. Kita mulai saja. Jadi outline-nya dari perkuliahan kita ini kita mulai nanti dengan apa itu sistem koordinat peta. Itu yang pertama. Kemudian nanti kita masuk apa itu space-based navigation. Jadi yang namanya sistem navigasi di dunia itu sudah mulai banyak. Anda kenalnya hanya GPS aja ya? GPS itu kalau di plesetannya gunakan penduduk setempat katanya. Padahal nggak gitu ya. Kalau artinya itu Global Positioning System buatan Amerika gitu kan. Nah dulu yang pertama kali bikin tuh Amerika. Tapi dengan semakin majunya zaman, maka negara-negara lain juga bikin. Negara-negara Eropa atau disebut dengan Uni Eropa, mereka bikin sistem navigasi yang namanya EU Galileo ataupun European Galileo. Oke, disebutnya EGNOS gitu kan. Cina bikin juga namanya BDS. Beidou, terus D-nya Cina, SS-nya apa saya lupa itu kan ya. Kemudian ada Jepang, KZSS, kemudian India, IRNSS, dan Rusia itu GLONASS. Jadi sistem navigasi ini yang Anda kenal GPS itu dulu hanya merujuk kepada pemiliknya adalah Amerika. Sekarang itu karena sistemnya banyak, maka disebutnya adalah GNSS, Global Navigation Satellite System. Jadi sistem navigasi yang dioperasikan oleh berbagai negara itu membentuk sebuah yang namanya GNSS, gitu ya. Oke. Jadi jangan terpaku kepada GPS, tetapi harus bicara GNSS. Ini outline dari mata kuliah kita hari ini seperti itu. Dan nanti sebagai model bagaimana sebuah sistem navigasi itu dibentuk, kita akan pelajari apa arti dari space segment. Di dalam satelit navigasi itu nanti ada yang namanya user segment. User segment itu artinya pengguna. Kemudian ada control segment. Control segment itu yang mengendalikan satelit. Jadi satelit itu selalu dimonitoring trajektorinya, orbitnya, dan nanti dibuat semacam update datanya, manuvernya seperti apa. Oke.
Mari kita masuk dengan bahasan kita yang pertama. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Belum ada? Oke, Pak. Belum ada ya? Oke. Kita masuk pokok bahasan pertama, yaitu tentang sistem koordinat. Anda tahu bola dunia ya? Bola dunia. Jadi bola dunia itu di dalam bayangan kita, kalau misalkan dia berbentuk bola sempurna, kemudian kita lihat dari atas, dari kutub utara yang ini ya, kita anggap kutub utara, maka kita katakan kalau kita lihat bola dunia dari atas, kemudian kita bagi-bagi, ini kita bagi dua ya, seret gitu kan ya, kita bagi dua gitu kan ya, seret, maka ini kita katakan adalah bagaimana caranya sebuah dunia itu diproyeksikan berdasarkan azimut dari atas pembaginya. Jadi pembaginya dari atas. Kalau ke kiri ini jadi arah 90 derajat barat, kalau ke sini 90 derajat east atau timur. Kalau ke sini dibagi 0 derajat, kalau ke sini adalah 180 derajat east atau west. Nah, ini model pemetaan yang disebut dengan azimutal, proyeksi azimutal. Oke. Kemudian ada lagi model proyeksi bagaimana kita membuat sebuah peta dunia itu. Bola dunia ini dimasukkan ke dalam sebuah tabung silinder. Seandainya ada gitu ya. Ini hanya sebuah teoritis. Dimasukkan ke dalam sebuah tabung silinder. Kemudian tabung silinder bola dunia ini tadi diproyeksikan kepada tabung silinder tadi, kemudian dibuka tabung silindernya. Maka saat dibuka tabung silindernya, bentuknya nanti seperti ini. Ini disebut dengan model cylindrical projection. Jadi caranya membagi dunia itu dengan garis-garis tadi, dimasukkan ke silinder, kemudian dibuka. Sehingga nanti bisa dibagi berdasarkan garis horizontal dan vertikal. Oke, ini model pendekatan yang kedua seperti itu. Model pendekatan yang ketiga, bola dunia itu dimasukkan ke dalam sebuah sungkup yang berbentuk kon, gitu. Jadi ini ada sebuah peta yang dibentuk dari sebuah sungkup. Sungkup ini nanti kalau dibuka seperti ini, seret. Ini A dan B-nya seolah-olah ini bisa ditutup, gitu kan ya. Ini disebut dengan conical projection. Oke, ini adalah bagaimana kita membuat sebuah sistem koordinat yang disepakati secara internasional, mana yang dipakai, semuanya dipakai, tetapi dalam mata kuliah ini kita hanya akan mengacu kepada satu saja, yaitu kita akan mengacu kepada yang namanya pemetaan seperti ini. Oke, artinya ini akan kita bagi yang namanya cylindrical ini, kemudian kita tambahkan referensi. Referensinya apa? Referensinya yang pertama adalah bola dunia dibagi dua, disebut dengan garis ekuator atau meridian, gitu kan ya. Di yang kedua ini disebut dengan garis pembagian dari atas ke bawah, disebut dengan prime meridian. Oke, perjanjiannya gimana? Maka kalau kita ingin membagi gitu ya, supaya punya kesepakatan yang dimengerti oleh semua orang, maka pembagiannya seperti ini tadi. Kalau garis ekuator dari bagian atas disebut dengan utara, kalau bagian yang bawah disebut dengan selatan, gitu kan ya. Kalau yang dibagi dengan garis vertikal, ini gimana? Maka disepakati garis vertikal yang menghubungkan dari kutub utara ke kutub selatan melewati kota Greenwich di Inggris, inilah sebagai disebut dengan garis nol yang menghubungkan dari latitude. Jadi pengertiannya di sini kalau bahasa Inggrisnya ya, garis vertikal itu adalah latitude, kemudian garis horizontal itu adalah longitude. Gitu ya. Perjanjiannya seperti itu. Jadi ini adalah sebuah sistem peta yang paling banyak dipakai. Oke.
WGS 84, WGS 84 itu adalah sebuah peta yang dibuat oleh orang-orang geologi, geomatik gitu ya, bikin peta. Peta itu dijadikan sebuah bentuk software berdasarkan apa? Berdasarkan dua hal ini tadi, yaitu ada garis referensi prime meridian dan garis ekuator, termasuk nanti ada daratan dan lautan ataupun pegunungan. Oke, WGS 84 itu isinya seperti itu. Jadi secara umum dari peta cylindrical projection tadi, kita punya kesepakatan untuk menentukan satu titik di muka bumi, maka kita bisa katakan dengan dua angka, yaitu latitude dan longitude. Latitude yang ke arah vertikal, longitude yang ke arah horizontal. Oke, perjanjiannya seperti itu, dan dari sinilah nanti kita bisa menentukan posisi dari kota-kota yang ada di setiap permukaan bumi. Oke. Ini contoh bagaimana kalau dibagi antara garis latitude dan longitude dari setiap posisi dari bumi seperti ini. Ini garis prime meridian melewati kota Greenwich di Inggris, itu sama dengan universal time coordinate, artinya ini sama dengan garis 0. Oke, garis prime meridiannya nggak digambarkan, tapi hanya ini digambarkan di sini bahwa ada pembagian waktu berdasarkan tadi dari garis vertikal. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Belum? Baik, kita lanjut. Ini masih sama seperti tadi, hanya ingin ditampilkan di sini bahwa Greenwich Meridian itu berbeda dengan International Dateline. Ini garis tanggal internasional. Jadi batas untuk membedakan kita berubah tanggal itu bukan garis ini ya, bukan garis Greenwich tadi, tapi berdasarkan International Dateline. Oke. Nah, dari sinilah kita akan masuk tadi bagaimana cara menentukan posisi latitude dan longitude. Misalkan adalah kota Montreal di provinsi Quebec di Kanada, dia latitudenya adalah 45 derajat 30 menit lintang utara. Model penulisannya seperti ini. Oke. Ini adalah model penulisannya berdasarkan kepada jam dan menit, tapi bisa ditransformasikan menjadi bentuk desimal. 30 menit ini nanti dijadikan desimal sama dengan 45,5 derajat lintang utara. Itu untuk latitudenya. Untuk longitudenya, kota Montreal itu ada di 73 derajat 35 menit bujur barat. Oke. Kalau ditulis dalam bentuk desimal, maka rumus ini nanti dimasukkan kepada persamaan di sini. Hasilnya adalah 73,583 derajat. Oke. Penulisan ini latitude dan longitude apakah dalam bentuk format jam, menit, ataupun dalam bentuk desimal, udah ada rumusnya. Udah banyak di internet, tapi maksud saya Anda hanya wajib tahu bagaimana mengkonversi ataupun cara membacanya saja. Oke. Kemudian modelnya, kalau kita tahu dua posisi kota di bumi, maka kita bisa menghitung jarak dari dua kota di bumi. Berdasarkan apa? Berdasarkan latitude dan longitude dari A, berdasarkan latitude dan longitude dari titik B. Kita bisa ngitung jaraknya. Misalkan jarak dari Purwokerto ke Semarang. Anda kalau pakai peta GPS yang dijalankan di smart Android, Anda tahu berdasarkan rute ya. Jadi jaraknya itu adalah jarak berdasarkan rute. Bisa lewat Pekalongan, bisa lewat Tegal, atau mungkin bisa lewat Jogja ke atas gitu kan ya. Tapi kalau untuk tahu jarak terpendeknya, Anda bisa menggunakan rumus ini. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan tahu dua posisi tadi, Anda bisa menghitung jarak terpendeknya. Kenapa kita penting untuk tahu jarak terpendeknya?
biasanya di dalam sebuah navigasi itu kemarin kita udah pelajari berapa jumlah waktu, berapa jumlah energi yang dibutuhkan untuk berjalan dari satu titik ke titik lain. Untuk berjalan dari Purwokerto ke Jakarta, itu butuh waktu berapa lama? Nah, kalau berdasarkan peta GPS biasanya kan berdasarkan rute. Tapi kalau misalkan kita bisa terbang, seandainya kita bisa terbang, maka kita bisa tahu jarak terpendeknya berapa, gitu kan ya. Oke, itu yang penting untuk diketahui. Jarak terpendek itu bisa tahu dari apa? Dari perhitungan tadi, dari rumus tadi. Nah, sekarang kita masuk kepada satu topik bahasan, bagaimana sebuah sistem navigasi satelit itu dioperasikan oleh berbagai negara di dunia. Oke. Tadi udah dibahas sedikit, India punya namanya sistem navigasi IRNSS, panjangannya Indian Regional Navigation Satellite System. Jepang punya sistem navigasi satelit namanya Quasi Zenith Satellite System. Dan Amerika punya GPS, Rusia punya GLONASS, dan Eropa punya Galileo. Oke. Yang Cina disebut dengan BDS. Jadi dalam hal ini namanya sistem satelit navigasi atau disebut dengan GNSS, itu dibentuk dari berbagai sistem satelit konstelasi yang dimiliki oleh berbagai negara. Bagaimana model perhitungannya untuk menentukan posisi? Kalau kita punya satelit navigasi minimal 4, maka kita punya 4 persamaan. Oke, 4 persamaan. Dari 4 persamaan ini nanti setiap satelit itu dia punya posisi sendiri-sendiri, X, Y, Z-nya sendiri-sendiri, X, Y, Z sendiri-sendiri, X, Y, Z sendiri. Maka nanti yang namanya user, dalam hal ini contohnya adalah pesawat, satelit bergerak, pesawat bergerak, maka nanti bisa dipecahkan posisinya dia berdasarkan berapa waktu penerimaan dari sinyal yang ditransmisikan oleh setiap satelit. Oke. 4 persamaannya inilah yang disebut dengan 4 unknown, bisa dicari nanti posisi pesawat itu ada di berapa. Ini gambaran umumnya seperti ini ya. Oke. Dan dalam hal ini kita akan bahas nanti di akhir perkuliahan, tentunya untuk mengurangi kerumitan berpikir nanti kita menggunakan software. Oke. Karena kalau Anda menghitung secara manual, walaupun bisa pakai Excel itu it takes time, butuh waktu lama. Tapi kalau dengan software nanti bisa lebih cepat. Oke, silakan. Untuk yang slide sebelumnya itu kan setiap negara punya satelit navigasi sendiri-sendiri ya Pak? Betul. Kira-kira itu kenapa setiap negara punya satelit navigasi sendiri-sendiri Pak? Punya, artinya bisa mengoperasikan sendiri-sendiri. Pertimbangannya kalau dulu Amerika itu pertimbangannya adalah militer ya. Kalau Amerika dulu pertimbangannya militer. Tapi negara-negara sekarang itu penting untuk mempunyai satelit navigasi sendiri-sendiri dalam rangka pertimbangan untuk masalah kewilayahan. Masalah kewilayahan itu artinya apa? Batas-batas negara, termasuk juga batas-batas laut ya. Termasuk juga di situ nanti kalau kita punya sistem navigasi, kita mempunyai kemampuan untuk mengatur cara kita hidup. Misalnya seperti apa? Apakah satu daerah itu mengandung sumber daya alam, misalkan seperti tambang atau gas, maka itu jangan dijadikan tempat permukiman, tapi dijadikan untuk tambang. Kalau misalkan di sana ada sumber daya air itu susah ya sekarang ya. Yang namanya pencemaran terjadi di mana-mana, maka dengan bantuan sistem satelit navigasi dibantu dengan teknologi remote sensing, pemetaan, maka kita bisa menentukan di mana sumber air terbaik yang ada di satu wilayah. Sehingga nanti kalau ada air di situ maka bisa dibangun yang namanya pemukiman. Itu dari sisi sipil itu udah bagus, udah bisa didaya gunakan seperti itu. Oke. Tapi tujuan militernya biasanya tetap ada, terutama untuk menentukan pergerakan pasukan ataupun untuk menentukan perebutan wilayah gitu kan ya, batas-batas wilayah seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, jadi itu yang saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini, dan kelihatannya kita nggak cukup waktu untuk menghabiskan ini karena
eh, cukup 30 menit saja katanya. Jadi untuk selanjutnya nanti akan kita teruskan minggu depan gitu. Yang penting di sini adalah ada 2 jenis satelit yang paling dipakai oleh beberapa negara, yaitu satelit GPS milik Amerika dan GLONASS miliknya Rusia. Kenapa kok 2 satelit ini paling banyak dipakai? Karena dari sisi keandalan memberikan data-data navigasi untuk user. Oke? Jadi kalau Anda di HP Anda buka gitu ya, Anda buka software. Nah, dengan software itu nanti Anda bisa tahu berapa jumlah satelit yang bisa Anda terima dalam satu saat. Contohnya seperti apa? Mungkin contohnya seperti ini. Ini juga bisa dijadikan sebagai rujukan ya. Nanti kalau Anda cari di mana, di Android, dicari di Android, softwarenya bentuknya seperti ini. Nah, ini Anda install ya. Kemudian Anda nanti bisa tahu berapa jumlah satelit yang bisa diterima dalam satu waktu. Oke. Ini adalah setiap konstelasi satelit sendiri-sendiri, merah, kuning, hijau gitu. Dan berapa sinyal strength yang bisa diterima setiap satelit bisa ditampilkan. Itu dengan bantuan aplikasi Anda yang ada di Android. Oke. Jadi itu yang saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini, dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kalau nggak ada, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, demikian deskripsi singkat terkait pembelajaran mata kuliah radar, navigasi, dan penginderaan jauh di program studi S1 Teknik Telekomunikasi. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah radar, navigasi, dan penginderaan jauh Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.